Warta Lisan GKI Bunda Sudi, Minggu 19 April 2020. Selamat Minggu Paskah kedua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa warta lisan GKI Bunda Sudi, Minggu 19 April 2020. 1. Kegiatan gereja. Melalui surat tindak lanjut suara gembala GKI Bunda Sudi, Majelis Jemaat GKI Bunda Sudi mengambil sikap untuk memperpanjang seluruh kegiatan gereja, baik peribadatan dan lainnya, yang dilakukan di rumah atau tempat masing-masing keluarga sampai dengan akhir April 2020. Apabila ada perubahan akan disampaikan sesuai perkembangan yang ada. 2. Kebaktian minggu, kebaktian anak, kebaktian pemuda, remaja. Terhitung tanggal 5 sampai dengan 26 April 2020, umat dipersilakan mengakses ibadah streaming dengan waktu yang sudah dijadwalkan oleh sinode dengan alamat sebagai berikut. Kebaktian minggu di kanal YouTube channel YKB GKI TV. Kebaktian anak di kanal YouTube channel Bina Warga GKI. Kebaktian pemuda remaja di kanal YouTube channel Ignite GKI. Majelis Bidang Persekutuan akan memberikan tautan ibadah streaming sebagai pengingat seluruh umat melalui WA Group yang ada di Bunda Sudi. 3. Warta Kelas Bina Pranikah. Kelas Bina Pranikah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, waktu pukul 19.30 WIB. Materi kedua, psikologi, dipimpin oleh Pendeta Yerianri Wilson Tungga. Kelas katekisasi dewasa dan bina pranikah menggunakan sistem online dengan aplikasi Zoom. ID meeting akan diinfokan di grup atau dapat menghubungi Penatua IKA Siberol, nomor HP 0857 6372 1927. 4. Kepedulian penanganan penyebaran COVID-19. Sebagai wujud kepedulian bersama dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Kota Batam, Komisi Kesaksian dan Pelayanan mengajak anggota jemaat dan simpatisan yang rindu berbagi kasih dapat mendukung dalam bentuk dana maupun barang. Bantuan yang diberikan dapat berupa kebutuhan bahan atau pangan atau sembako dan alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Ataupun dalam dukungan dana yang dapat ditransfer ke rekening Bank BCA. 1. Atas nama GKI Bunda Sudi di nomor rekening 061 500 5555. 2. Atas nama GKI Bajem Batu Aji di nomor rekening 061 511 5555. 3. Atas nama GKI Posjem Tanjung Uban, nomor rekening 808 041 2224. Untuk dana yang ditransfer mohon ditambahkan angka 19 di belakang. Dana yang terkumpul akan diberikan kepada jemaat atau simpatisan dan pihak lain yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak COVID-19. Untuk alat-alat kesehatan akan diberikan kepada rumah sakit yang membutuhkan. Demikian warta lisan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beribadah. Selamat Paskah Bapak Ibu, Saudara umat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita masuk dalam Minggu Paskah yang kedua. Tema ibadah kita hari ini, Duta Damai Sejahtera. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, damai sejahtera dibutuhkan saat orang tidak mengalami ketenangan dan hidup dikuasai oleh rasa takut, rasa resah, gelisah, khawatir, dan berbagai kondisi yang seperti itu. Dan bacaan hari ini dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 mengingatkan kita bagaimana kondisi murid-murid Yesus yang walaupun
Pada masa itu mereka sudah mendengar bahwa Yesus bangkit, tetapi mereka belum bisa untuk percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit, karena ini bertentangan dengan logika manusia. Dan ini juga kondisi yang seringkali kita rasakan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Coba renungkan di dalam diri masing-masing. Adakah damai sejahtera? Kita sudah merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, tapi belum tentu kita semua merasakan suasana kebangkitan itu di hati kita. Bahagia, tenang, damai, karena tidak ada lagi apapun yang lebih besar menghancurkan hidup kita, yang mampu membuat kita binasa dan menjadi orang-orang yang hidup tanpa harapan. Maka berita tentang kebangkitan ini menjadi sebuah berita yang selalu harus kita hayati dan renungkan kembali. Murid-murid Yesus pada waktu itu sedang berkumpul di suatu tempat pada malam hari. Alkitab mencatat bahwa pada malam hari pertama minggu itu, ketika berita dari para perempuan, dari Petrus, dari orang-orang yang datang mencari Yesus di kubur dan tidak lagi menemukan Yesus, kemudian sebagian orang bercerita tentang Yesus yang sudah bangkit, maka murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat. Dalam perkumpulan itu, mereka dikuasai oleh rasa takut, rasa heran, rasa tidak percaya. Semua itu berkecamuk satu dengan yang lain. Dan perasaan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, seringkali ada dalam diri kita. Orang Kristen, orang yang punya Tuhan yang bangkit, tetapi gejolak antara iman akan kebangkitan dan berbagai situasi yang terjadi di sekitar kita, yang seringkali membuat kita tidak mampu untuk membuang alasan untuk tidak khawatir itu. Seperti halnya saat ini kita menjalani hidup dengan menghadapi virus corona dan berbagai dampak ekonomi, juga berbagai dampak sosial. Banyak orang saat ini saling mengklaim, saling menghakimi, saling meneror satu dengan yang lain. Bahkan ada juga orang-orang yang sudah mulai untuk menghakimi satu dengan yang lain, bahkan menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang-orang yang tidak sepikir dengan mereka. Nah, berbagai situasi ini tampaknya bagi kita tidak memberikan suasana damai. Yang ada malah suasana saling marah, saling membenci, saling khawatir, saling kesal satu dengan yang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, kita sungguh membutuhkan damai itu. Di dalam salah satu kisah ada dua orang mantan tahanan dari Nazi Jerman. Kemudian mereka bercakap-cakap, yang seorang mengatakan, apakah kamu sudah mengampuni orang-orang Nazi yang membuat kita menjadi tahanan? Yang temannya mengatakan, ya, saya sudah mengampuni mereka. Tapi orang ini mengatakan, saya belum bisa mengampuni. Karena itu temannya mengatakan, kalau begitu, walaupun saat ini kamu sudah bebas, tapi sebetulnya kamu masih terpenjara. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah realitas kita. Tuhan sudah bangkit, tapi terkadang kita belum bebas. Kita masih terpenjara. Kita masih terikat oleh berbagai situasi. Maka hari ini kita belajar dari hal yang sederhana. Mulai dari diri sendiri. Waktu Tuhan Yesus datang di tengah-tengah murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Kamu harus merasakan damai. Kamu harus tahu bahwa saya sudah bangkit. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lepaskan berbagai pemikiran kita.
berbagai standar kita, dan terima damai sejahtera itu seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Tuhan Yesus tidak hadir untuk memberikan damai sejahtera dengan cara balas dendam pada orang-orang yang sudah menyalibkan Dia. Tuhan Yesus juga tidak hadir untuk memberikan damai sejahtera dengan cara memusnahkan orang-orang yang mengancam, yang membuat takut para muridnya. Tapi Tuhan Yesus hadir untuk mengubah cara berpikir kita, cara kita merasa, dan cara kita melihat serta mendengar berbagai peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Jangan biarkan diri kita terpenjara, terikat, tidak bebas dari berbagai hal. Bebaskanlah diri kita dan terimalah damai sejahtera. Tuhan Yesus sudah bangkit, cukup Yesus bangkit. Maka kita lanjutkan perjalanan hidup seperti yang direncanakan, dirancangkan, dikatakan, disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Itu pesan yang sangat penting. Dan itulah makna kehadiran Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Jangan pikirkan misalnya balas dendam. Jangan pikirkan bagaimana membungkam orang-orang yang tadinya menganggap Yesus sudah kalah. Tapi damai sejahtera di dalam diri kita akan membuat kita menjadi orang yang bermakna. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, Tuhan Yesus juga memberikan penekanan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kalau kamu sudah terima damai sejahtera, maka saatnya sekarang kamu berbagi damai sejahtera. Orang tidak bisa hadir sebagai duta damai sejahtera kalau dia sendiri belum menerima Yesus yang bangkit, yang menjamin hidupnya, yang memberikan dia damai sejahtera. Bagaimana cara kita menerimanya? Kita harus belajar mengimani kebangkitan Tuhan Yesus seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Jangan untuk memuaskan cara berpikir kita, keinginan untuk melihat dan mendengar kita. Kita belajar dari Thomas. Thomas sulit untuk menerima bahwa Tuhan Yesus bangkit karena dia memaksa harus melihat. Dia memaksa harus meraba Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan Yesus berjumpa dengan Thomas, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Lihatlah, percayalah. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi mereka percaya." Maka Bapak Ibu Saudara, cara kita beriman kepada Tuhan, kita harus terbuka. Ada situasi tertentu ketika kita tidak melihat, kita harus belajar percaya bahwa Tuhan berbicara melalui orang lain. Jangan menuntut harus kita, tapi belajar juga menerima kesaksian orang lain. Belajar juga berbagi hidup dengan orang-orang yang berjalan bersama di dalam Tuhan, saling menguatkan satu dengan lain. Jangan biarkan orang merasakan hidup terpenjara. Kita hadir untuk menjadi duta, membuat mereka damai. Maka peliharalah terlebih dahulu damai sejahtera dalam diri kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, Tuhan Yesus juga mengatakan, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang kita terima dan yang bisa kita teruskan sebagai duta-duta damai sejahtera akan menjadi damai sejahtera yang penuh dengan kuasa. Dan damai sejahtera itu menjadi sempurna kalau kita tidak berjalan sendiri, tidak menyandarkan diri pada kemampuan dan kehebatan kita, tetapi kita mau menerima tuntunan bimbingan Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kita. Kita mau berjalan dalam Roh Kudus yang membuat kita mengerti apa yang sulit dimengerti,
yang membuat kita tidak berpikir untuk membalas dendam, menghancurkan orang lain supaya kita damai, tetapi kita dipenuhi dengan damai sejahtera atas kehendak, pengorbanan, dan kemenangan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Seperti Yesus menunjukkan bagaimana melakukan kehendak Allah, begitulah kita dipanggil untuk melakukan kehendak Allah. Jadi damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita, itulah damai sejahtera yang perlu kita teruskan sebagai duta-duta damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu hanya menjadi nyata sempurna dalam hidup kita kalau Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, dan kita hadir di tengah-tengah orang lain dalam tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Dan di dalam Roh Kudus juga kita menghadapi berbagai situasi, dan kita selalu belajar untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan dan memandang orang lain seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Mengampuni mereka, mengasihi mereka, walaupun terkadang mereka nampak tidak layak diampuni dan dikasihi. Karena begitu juga diri kita. Kita tidak layak dikasihi dan diampuni, tetapi Tuhan Yesus mau hadir di dalam hidup kita. Damai sejahtera bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita beribadah kepada Tuhan, dituntun oleh video yang sudah disiapkan Sinode Wilayah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.